Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Syarhas ingin menjelaskan pengertian dari suatu manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek dan panjang. Kata lain, modal kerja merupakan investasi yang didanakan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Konsep modal kerja dapat juga bisa mengembangkan suatu modal kerja itu menjadi lebih baik. Sepertinya konsep kualitatif, kuantitatif, dan konsep fungsional. Arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan terutama bagi kesehatan, keuangan, dan kinerja perusahaan adalah satu, bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu kecil ke waktu yang lebih sebagian besar waktu di lokasi yang mengurus modal kerja. 2. Investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah, seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Dalam praktiknya sesekali bahwa lebih dari separuh total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindari, harus segera terpenuhi. Khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Terdapat hubungan yang sangat erat antara hubungan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kemudian tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan sebagai berikut. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada modal manajemen kerja. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Adapun jenis-jenis modal kerja. 1. Modal kerja permanen, permanent working capital. Modal kerja primary working capital. Modal kerja normal. B. Modal kerja variable working capital, yang dibagi menjadi 3 macam jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Sumber modal kerja. Adapun sumber modal kerja dapat dibagi menjadi 7, yaitu hasil operasi perusahaan, keuntungan, penjualan surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, dana hibah. Secara khusus, sumber modal kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu pembiayaan permanen, pembiayaan lancar. Perputaran modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau putar dalam perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran kerja di working capital turnover dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas, menurut Kashmir 2019-142. Berikut rumus untuk menghitung rasio perputaran modal kerja. Jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan naik tinggi juga. Sebaliknya, jika penjualan turun, maka rasio tersebut juga akan rendah. Apalagi jika modal kerja naik. Contoh, jumlah penjualan itu suatu perusahaan adalah Rp 8 miliar. Aset lancar yang dimiliki totalnya Rp 2,4 miliar. Sedangkan utang lancar dimiliki hanya sekitar Rp 1 miliar. Maka perputaran modal kerja adalah, rumusnya, WCTR sama dengan penjualan. Titik 2
buka kurung, aset lancar kurang utang lancar, tutup kurung, sama dengan Rp 8 miliar titik 2 buka kurung, Rp 2,4 miliar, Rp 1 miliar, tutup kurung, sama dengan 5,17 miliar. Hal tersebut menandakan bahwa dana yang ditanam dalam modal kerja berputar rata-rata 5,17 kali dalam 1 tahun. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung kepada faktor-faktor berikut ini. 1. Besar kecilnya skala perusahaan. Kebutuhan modal kerja perusahaan beda-beda dengan perusahaan kecil. Ini terjadi karena beberapa alasan. Pembiayaan yang dibandingkan perusahaan kecil sangat tergantung pada beberapa sumber saja. Pada perusahaan kecil, tidak tingginya beberapa piutang para langganan dapat sangat mempengaruhi unsur-unsur modal kerja lainnya seperti kas dan persediaan. Aktiva perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai persediaan barang dengan dagangan, sedangkan perusahaan yang menjual persediaan secara tunai memiliki piutang dagang. Volume penjualan. Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Bila penjualan meningkat, maka kebutuhan modal kerja pun akan meningkat. Demikian sebaliknya. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya berhubungan dengan proses produksi, akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatis yang mengakibatkan proses produksi lebih cepat membutuhkan persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kualitas maksimum dapat mencapai. Selain itu, menjual perusahaan menjadi persediaan barang jadi dan jumlah yang lebih banyak pula bila tidak diimbangi dengan jumlah yang besar. 5. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan produktivitas. Adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan mengakibatkan jumlah modal kerja yang ada di perusahaan mempunyai kecenderungan untuk mengurangi laba perusahaan. Tetapi dengan menahan uang kas dan persediaan lebih besar akan membuat perusahaan lebih mampu untuk membayar transaksi yang menyebabkan risiko kehilangan pelanggan tidak jadi karena perusahaan mempunyai persediaan barang yang cukup. Periode perputaran atau periode dedikatnya modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang dijangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama proses produksi, lama barang disimpan di gudang jika waktu penerimaan piutang. Pengeluaran kas rata-rata merupakan jumlah pengeluaran rata-rata kas setiap hari untuk keperluan bahan-bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran, buruh, dan lain-lain. Adapun cara penggunaan modal. 1. Pengeluaran untuk gaji dan biaya operasi perusahaan lainnya. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Pembentukan dana. 5. Pembelian aktiva tetap. Bisa dijadikan tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Sekian kesimpulannya yang dapat saya sampaikan. Dari sekian yang telah saya baca, kesimpulannya adalah suatu manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, current asset, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Dan adapun konsep yang dapat digunakan yaitu konsep kualitatif, kuantitatif, dan fungsional, dan beberapa cara model kerja, yaitu model kerja musiman, model kerja siklis, kerja darurat. Saran dari saya, demikian yang saya sampaikan materi ini. Semoga Bapak bisa memahaminya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.